Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahanan ala sayyidina maulana Muhammadil karim alladhi yuhibbu bil karim kullu raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubarak. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'alimin al-'amilin al-mukhlisin as-siddiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa tajannata ma'ruf. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warda anhum waj'alil jannata ma'wahum. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Billahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain. Amin. Halaman 12 ya. Kak ngaji berarti yang bilang seperti Al-awwal itu. Al-awwal apa? Taksisuhu, yaitu mentaksisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhususkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ammah pada lafaz yang am fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Kataksisi zulmi seperti mengkhususkan kata zulm bisyirki dengan makna syirik. Fi qaulihi ta'ala, yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, alladzina orang-orang banyak, amanu yang beriman. Siapa? Alladzina walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan. Siapa? Alladzina imanahum, kepada imannya alladzina bidzulmin, dengan kezaliman. Walaqad rawa al-Bukhari, dan benar-benar menceritakan siapa Imam Al-Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya Bukhari, an Ibnu Mas'udin, dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu terhadap Ibnu Mas'ud. Qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, lamma nazalat, ketika turun apa ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, syaqqa dzalika 'alal muslimin, menjadi sulit dzalika apa mengamalkan ayat itu, maksudnya atau isi ayat itu, 'alal muslimin, kepada orang muslim ketika itu. Faqala, maka berkata siapa al-muslimin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna lam yudlim nafsahu, lam yadlim, ayyuna, siapa kami, ayyuna yang mana, kami yang mana maksudnya, lam yadlim, yang tidak zalim, siapa siapa ayyuna nafsahu, kepada dirinya ayyuna. Qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalik, bukan itu maksudnya. Innama huwa syirku, innama huwa, hanya huwa, adapun itu zalim, asyirku adalah syirik. Zalim itu hanyalah syirik, maksudnya itu hanyalah syirik. Alam tasma'u, apa kalian tidak mendengar, maqala Allah, terhadap ayat qala yang berfirman, yang berkata, qala yang berkata, Luqman, siapa Luqman, libnihi, kepada anaknya Luqman, wa huwa ya'idhu, wa huwa adapun Luqman ya'idhu itu
memberi mau'izahhu kepada ibnihi. Siapa Luqman hu kepada ibnihi. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, janganlah kamu menyekutukan billahi kepada Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya apa syirik, dosa syirik, la zulmun, itu adalah kezaliman, azimun, yang agung. Luqman ayat 213. Jadi di antara, kan kemarin disebutkan ya, fungsi hadis itu kepada Al-Quran ada 4 ya. 1 lit takrir, 2 lil bayan, 3 lil tashri', 4 lil nasakh. Nah, yang lil bayan ini, yang nomor 2 ini banyak macamnya. Yang pertama adalah taksisul am, mentaksis sesuatu yang umum yang ada di Al-Quran. Karena kebanyakan Al-Quran itu bicara yang umum, mujmal ya, umum dan mujmal, lalu ditaksis oleh Al-Quran. Jadi kalau yang umum itu ditaksis, kalau yang mujmal itu ditafsir, kalau yang mutlak biasanya ditakyid kan gitu. Oke. Di antara contohnya ya ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Sahabat bingung ya, siapa yang tidak zalim? Padahal zalim itu malah menggunakan mata kepada maksiat itu zalim. Karena zalim itu definisinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata ini untuk melihat yang baik-baik kok digunakan melihat yang buruk-buruk. Makanya zalim. Tempat wudhu kok digunakan tempat kora-kora. Zalim. Atau sebaliknya, sebenarnya zalim. Sampah dibuang pada bukan tempatnya zalim. Siapa yang tidak zalim ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang tidak zalim ya Rasulullah? Bukan itu kata Rasulullah. Maksud zalim itu adalah syirik. Apa kalian tidak mendengar firman Allah? Alladzina amanu apa? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Oke, terus. Yang nomor 2, takyiduhu, mengqayyidnya Rasulullah al-mutlaq kepada lafaz yang mutlak di dalam Al-Qur'an. Jadi mengqayyid sesuatu yang mutlak. Katakyidil hisabil yasir bil ardi. Seperti mengqayyidi, sebenarnya qayyid itu memberi memberi keterangan al-hisabil yasiri, awal dari qayyid itu mengikat ya. Hisab yang ringan bil ardi, dengan presentasi atau dengan cuma dilis saja, bil ardi hanya dilis seperti itu, atau ditampilkan saja, bil ardi dengan ditampilkan. Waqad rawa al-Bukhari, dan benar-benar meriwayatkan Al-Bukhari, siapa yang Bukhari, fi sahihihi, di dalam sahih Bukhari, anna Aisyah, sesungguhnya siapa Sayyidah Aisyah, zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat ada siapa Aisyah, la tasma'u, itu tidak mendengar, siapa Aisyah sedikit pun, sesuatu Al-Quran atau pelajaran dari Nabi. La ta'rifuhu, yang tidak mengetahui siapa Aisyah kepada Syait, illa raja'at fihi, kecuali raja'at mengulang-ulang siapa Aisyah fi, di dalam atau bertanya, hatta ta'rifahu, sampai Sayyidah Aisyah itu mengetahui Syait. Jadi kalau Sayyidah Aisyah mendengar hadis atau ayat, dia tidak mengerti, ya diulang apa maknanya. Jadi ya pemikir berarti. Ini perempuan ya. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi Muhammad, man husibah udhibah, katanya. Man husibah, barang siapa yang dihisab, udhibah, maka disiksa. Qalat Aisyah, qalat, berkata Aisyah, siapa Sayyidah Aisyah, fakultu, maka saya berkata, awalaysa yaqulullah, awalaysa, apakah tidak berkata siapa Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira,
Fasawfa maka akan dihisab, fasawfa maka akan yuhasabu dihisab siapa man hisaba yasiro dengan hisab dengan perhitungan yasiron yang ringan. Ya Rasulullah, bukankah di Al-Quran itu untuk orang yang beriman itu akan dihisab dengan hisab yasiro? Masa disiksa? Padahal hisab ada jenis hisab yasiro. Qalat, berkata siapa Aisyah, faqala maka berkata siapa Nabi, innama dzalika al-aradu, innama dzalika itu hanya al-aradu, menampilkan saja, ditampilkan saja. Dzalika adapun itu hisab yasira, al-aradu itu ditampilkan saja. Walakin tetapi kata Rasulullah, manukisha al-hisaba, barang siapa yang ya ini awalnya diajak diskusi ya, didebat, maksudnya diajak bicara, semacam nukisah, munakosah, itu dari nukisah ini ya. Maksudnya sampai dirinci, anggap dirinci, siapa man al-hisab pada hisab yahlik maka rusak siapa man, maksudnya maka disiksa siapa man. Fafihi tafsirul hisabil yasiri bil ardi, fafihi maka itu di dalam hadis ini tafsirul hisabil yasir itu keterangan hisab, keterangan atau mengqayyidi hisab yasir bil aradi dengan menampilkan saja. Jadi makanya nanti oleh orang ahli teologi ya, oleh orang ahli ilmu kalam, hisab itu ada dua, ada hisab yasir itu hanya al-arad, hanya ditampilkan saja, ini dosamu, ini kelakuan baikmu. Tetapi kalau sudah sampai nikosh, ini kamu, ini dosamu, ini kamu kok bisa berbuat seperti ini sudah bis, itu pasti gawat itu. Jadi semacam didebat itu pasti celaka. Makanya kita minta hisab yang yasir atau bahkan bidunihi hisab. Kan umat Nabi itu kan ada tiga, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dihisab hanya yasir, ada yang nukisah ini. Yang nukisah ini ya dipastikan dia harus dicelup dulu ke neraka, karena pasti itu ruwet. Sama seperti kalian ketika keluar dari ketika mau masuk ke mall atau mau masuk ke acara. Nah, jadi yang dihisab yasir itu maksudnya cuma menampilkan ini masuk. Kalau sampai lihat dari mana? Nah, ini sudah gawat kalau sudah seperti itu. Kita jangan sampai dihisab seperti itu. Ini uangmu dari mana? Ayo siapa yang buat? Jadi hanya menampilkan. Saya dulu ini ceritanya. Nanti baca dulu lah. Tidak selesai nanti. Jim, kalian maksudnya. Tawdihul muskal, menjelaskan sesuatu yang sulit, yang rancu. Menjelaskan sesuatu yang rancu. Wa minhu tafsirul khaytil abyadi. Wa minhu dan itu dari tawdihul muskal tafsirul khaytil abyadi, menafsiri al khaytil abyad, tali yang putih, wal khaytil aswad dan benang khayt dan benang yang hitam, bibayadin nahari dengan terangnya siang, dengan putihnya siang, wasawadil laili dan hitamnya malam. Faqad rawa Muslim, maka benar-benar meriwayatkan Muslimun siapa Imam Muslim, an Adi ibn Hatim dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Lamma nazalat, setelah turun apa ayat, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai menjadi terang lakum kepada kalian al khaytul abyadu apa tali atau benang al abyadu yang putih, minal khaytil aswadi dari benang yang hitam, minal fajri dari fajar. Qala lahu, berkata lahu kepada Rasulullah, Adi siapa Imam Hadi bin Hatim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku
aj'alu menjadikan siapa aku tahta wisadati di bawah bantalku ikola ini dua ikatan. Ikolan al-abyado, satu ikatan abyado yang putih atau tali dua tali abyado yang putih, wa ikolan dan ikatan tali aswada yang hitam. A'riful laila minan nahari, yang aku mengetahui al-laila pada malam hari, minan nahari dari siang hari. Faqala Rasulullah, kalau dari selain Rasulullah ketawa ya. Di sini enggak disebutkan. Faqala Rasulullah, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wisadataka la aridun, sesungguhnya bantalmu itu lebar. Kalau dari yang lain la aridun wa tawilun. Innama huwa, itu hanya innama sawadul laili, itu hanyalah sawadul laili, maksudnya hitamnya malam, wa bayadun nahari, dan putihnya siang. Maksud itu khaitu di situ adalah putihnya siang dan gelapnya malam. Maksudnya kalau fajar sudah datang maka selesai, harus puasa. Boleh makan sampai fajar datang, maka tidak boleh makan. Ya kalau tali gimana ya? Tali hitam dan tali putih ya nanti. Tetapi ini maknanya luas ya. Maknanya ini luas. Maknanya kalau bagi mereka luas. Bukan hanya tali, bukan hanya malam, dan bukan hanya siang. Banyak tafsirannya. Wa sababu hadzal iskal, adapun sebab keiskalan ini, kesulitan memaknai sawadil khaytil abyad wa khaytil aswad ini adalah huwa ta'addudul madlulat, adalah banyaknya sesuatu yang ditunjukkan. Madlulat, banyaknya sesuatu yang ditunjukkan atau banyaknya makna. Limufradatil khaytil abyadi, bagi mufradat sebenarnya limufradaini al khaytil abyadi, bagi dua kosakata al khaytil abyadi wal limufradati, bagi kosakata al khaytil abyadi wal khaytil aswad. Karena itu kan maknanya bisa banyak kan ya. Benang yang putih dan benang yang hitam itu kan banyak makna di sana, banyak kemungkinan. Maka hadis itu datang untuk menunjukkan kemungkinan satu ini. Itu namanya tawdihul mushkal. Oke, terus. Wa huwa al-iqalu awil hablu. Wa huwa, adapun itu fa fahima, maka memahami Adi bin Hatim, siapa Adi bin Hatim radhiyallahu an, ba'da tilkal madlulati, pada sebagian madlul itu, sesuatu yang ditunjukkan dari makna. Tadi coba ini apa ini, kabel kan ya, atau apa namanya, mata. Sesuatu yang kata mata ini bisa apa? Bisa mata air, bisa mata pisau, bisa mata kepala, bisa mata hati, bisa apa lagi? Mata-mata, bisa matamu, bisa mataku, pokoknya banyak lah. Bisa mata apa namanya? Mata ikan, ya mata ikan, bisa mata ikan. Nah itu kan maksudnya madlul. Jadi mata kucing, mata ikan, mata hati, mata kapal itu namanya madlul. Paham ya? Mufradat itu bisa madlulnya banyak. Nah, jadi Ibnu Hatim itu memahami salah satu madlulnya itu al-iqalu awil hablu, yaitu tali atau benang seperti itu. Bainama kana ma tadullu alaihi, padahal karena ada mata dulu yang menunjukkan alaihi terhadap ma huwa sawadul laili, huwa adapun itu mata dulu alaihi sawadul laili, ternyata hitamnya malam, wa bayatun nahari, dan putihnya siang, kama ittataha, seperti yang menjadi jelas apa ma min haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Apanya yang bening? Apa matanya? Nah, apa airnya yang bening? Oke, terus dal nomor 4, bayanul muradi bilafdin aw muta'alliq bihi. Menjelaskan tujuan, menjelaskan yang dimaksud bilafdin dengan sebuah lafaz aw muta'alliq bihi atau dengan ta'alluqnya lafaz. Kabayanihi, seperti menerangkannya Rasulullah al-murada, apa yang dimaksud, pada apa sesuatu yang dimaksud, bil qauli tsabit, dengan di dalam kata qauli tsabit fi qauli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Fa'anil barra, maka diterangkan dari Al-Barra, diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya siapa Rasulullah SAW, qala, bersabda siapa Rasulullah SAW, al-muslimu, adapun orang muslim, idza su'ila fil qabri, jika ditanya siapa orang muslim fil qabri, dalam kuburan, yashhadu, menyaksikan siapa orang muslim, an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa alla ilaha, bahwasanya la ilaha, tidak ada apa Tuhan itu wujud illallah, kecuali yaitu Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya siapa Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Fadzalika, maka itu qaulu ta'ala, fadzalika, maka oleh karena itu fadzalika ya. Fadzalika qauluhu, maka itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Allah itu menetapkan, mengokohkan orang-orang yang beriman itu bil qauli tsabiti, dengan kata-kata yang kokoh, yang tidak ada keraguan, fil hayatid dunya, di dunia maupun di akhirat. Apa itu? La ilaha illallah. Kalau kita punya la ilaha illallah, kita punya pegangan ya. Ketika kita berbisnis punya la ilaha illallah, ya kita punya pegangan bahwasanya yang terjadi milik Allah semua, baik di dunia, ketika bisnis, ketika apapun. Jangan lupa la ilaha illallah. Takutnya gini, la ilaha illallah itu hanya kita gunakan hanya di sholat, la ilaha illallah. Tetapi ketika di luar sholat, ketika bisnis, sudah lupa la ilaha illallah, kayak orang tidak punya Tuhan, kayak orang ateis. Bahkan sering ya umat Islam sendiri itu ketika sudah di luar sholat itu lebih ateis dari yang tidak ateis. Lebih ateis daripada yang ateis. Yang tidak punya Tuhan, yang tidak punya agama itu, baik kepada alam, kepada lingkungan, kepada orang miskin, malah yang Islam malah nggak punya Tuhan, kayak nggak punya al-qaul tsabit, yaitu la ilaha illallah. Seperti itu. Oke. Wakadzalika, dan begitu juga bayanuhu, dan seperti itu juga, maksudnya seperti yang 4 tadi yang disebut itu. Bayanuhu, adapun keterangan Rasulullah SAW, annal murada, sesungguhnya apa yang dimaksud biyaumil hasrati, dengan yaumul hasrah, dengan kata yaumul hasrah, huwa, adapun itu al muradu yaumil hasrah, yaumun itu adalah hari, yudbahu, yang disembeli, al mautu, apa mati. Jadi mati nanti itu disembelih ya. Mati disembelih. Berarti mati itu akan mati. Gimana ceritanya? Terus dengarkan. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri, maka diterangkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukta bil mauti, akan didatangkan bil mauti, dengan mati, kahai'atika basin amlaha, seperti bentuknya kambing amlaha yang kelabu. Jadi mati, wujud mati itu nanti akan didatangkan oleh Allah. Jadi mati itu punya wujud ya, ternyata. Jadi nanti mati itu punya wujud dan didatangkan seperti kambing yang kelabu. Fanada munadin, lalu manggil munadin, siapa yang memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk
Ra'ibuna maka mendongakkan kepala siapa ahlul jannah, wa yanzuruna dan melihat siapa ahlul jannah. Fayaqulu maka berkata, hal ta'rifuna hadza? Lalu berkata siapa munadin, hal ta'rifuna apakah kalian mengenal in hadza ini? Jadi wahai ahli surga, apakah kamu kenal ini? Maksudnya kambing yang kelabu itu ya. Itu wujud dari mati. Karena kalian sudah mati, maka ya kenal karena sudah mengalami mati. Kalau belum mengalami ya nggak kenal, mati. Fayaquluna maka berkata sahabul jannah na'am, iya. Hadzal mautu ini adalah mati. Kenal, saya kenal itu adalah mati. Wa kulluhum qad ra'ahu dan wa kulluhum dan adapun semuanya ahlul jannah qad ra'ahu benar-benar sudah melihathu kepada hadzal maut. Thumma yunadi lalu memanggil siapa munadin ya ahlan nar, wahai ahli neraka, fayashra'ibuna maka mendongakkan kepala siapa ahlun nar, wa yanzuruna dan melihat siapa ahlun nar, fayaqulu maka berkata, hal ta'rifuna siapa munadin ya. Fayaqulu maka berkata siapa munadin, orang yang memanggil tadi, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian melihat ini, mengenal ini? Fayaquluna maka berkata siapa ahlun nar, na'am iya, hadza adapun ini ada al-mautu adalah mati. Wa kulluhum dan adapun semua ahlun nar qad ra'ahu benar-benar melihat siapa kulluhum hu kepada hadzal maut. Fayudbahu maka disembelih apa maut. Jadi mati ketika sudah ditampilkan ya, ditampilkan kepada penduduk surga dan penduduk neraka. Kalian kenal ini kan? Mungkin kenal. Ayo. Jadi di depan mereka itu disembelih, mati itu disembelih. Fayul bahwa maka disembelih apa al-maut, thumma yaqulu lalu berkata siapa munadin, ya ahlal jannah wahai ahli surga, khuludun langgeng, forever maksudnya khuludun. Fala maut maka tidak ada apa? Mati itu maujud. Wa ya ahlan nar dan wahai penduduk neraka, khuludun forever. Khuludun itu selamanya maksudnya ya. Langgeng maksudnya. Fala maut maka tidak ada apa mati itu maujud karena mati sudah disembelih. Ini bentuk mati seperti apa mau disembelih biar kalian enggak mati. Jadi mati itu ada wujudnya nanti disembelih oleh Allah ketika sudah di akhirat. Thumma qara'a lalu berkata siapa Rasulullah, wa anzirhum dan ingatkanlah siapa mereka yauman hasrati pada hari kerugian idza qudiya jika sudah ditetapkan al-amru apa putusan wa hum fi ghaflatin wa hum adapun mereka fi ghaflatin itu dalam keadaan lupa wa hum la yu'minun dan mereka la yu'minun tidak beriman. Jadi menyesal ya karena mati sudah disembelih. Menyesal karena yang di neraka, yang tidak beriman selamanya akan di neraka. Yang sudah di surga maka selamanya ada di surga. Maka menyesal sekali karena tidak bisa mati lagi. Seandainya bisa mati lagi kan enak kan ya. Oke. Tahdiduhu yaitu membatasinya Rasulullah SAW di mubhamatil Qur'ani pada sebagian lafaz-lafaz yang mubhamnya Al-Quran, lafaz-lafaz mubhamnya Al-Quran. Kata hadidil abdi sholih seperti membatasi makna al-abdi sholih sahibi Musa, temannya Musa alaihissalam, di anna bahwa sesungguhnya al-abdi sholih sahibi Musa al-Khidir adalah Nabi Khidir. Hada kan ada ya di al-abdi sholih di surat Al-Kahfi itu kan ya. Itu oleh Nabi ditahdid, maksudnya dibatasi itu adalah Khidir. Berarti kalau sudah ditahdid oleh Nabi tidak bisa ditafsiri yang lain karena sudah dijelaskan. Dan itu hanya cerita, bukan sesuatu yang sekarang. Hada ini ila janibin, ini semua maksudnya ila janibin pada satu sisi, ila janibi ma dzakarahul ulama, pada sisi sesuatu atau di samping pada
samping sesuatu dzakarahu yang menjelaskan kepada al ulama, siapa para ulama, min bayanihi adalah dari keterangan Rasulullah SAW al ahkam pada hukum-hukum az-zaidatah yang bertambah amma fil Quran dari sesuatu fil Quran yang ada di Al-Quran. Maksudnya apa? Jadi ada juga yang seperti disebut oleh para ulama, ada keterangan Rasulullah itu yang menerangkan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran, hukum tambahan yang tidak ada di Al-Quran. Namanya apa? Fungsi litasyrih. Jadi hadis itu diantara fungsinya adalah fungsi litasyrih, tapi tidak disebutkan di depan, maka disebutkan di sini. Wa kadzalika, dan begitu juga, dan seperti itu juga bayanuhu sallallahu al-ahkam az-zaidah anil alama fil Quran, an-nassu adalah menasakh. Adapun menasakh, wa bayanuhu, dan adapun keterangan nasakh adalah intihau amalin, adalah intihau amalin adalah berhentinya sebuah amal bihukmimma dengan hukum apapun limaji'i ghayatihi karena datangnya ghayatihi tutukannya ma, kama fi qaulihi ta'ala, atau pucuknya ma, ghayah itu hukum akhirnya ya. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wallati dan adapun orang-orang perempuan yatina yang melakukan siapa allati alfasata zina min nisaikum dari wanita-wanita kalian fastashhidu maka jadilah saksi siapa kalian alaihinna terhadap nisaikum arba'atan empat saksi minkum dari kalian. Fa in syahidu, maka ketika sudah menyaksikan siapa arba'atan minkum fa amsikuhunna, maka memenjarakan atau amsiku itu mengurung lah, atau mengurung atau membatasi siapa kalian humna kepada nisaikum fil buyuti di rumah hatta yatawaffahunna al-mautu sampai mewafatkan kepada mereka al-mautu apa mati. Aw yaj'alallahu lahunna, atau menjadikan siapa Allah lahunna kepada mereka sabilan, itu jalan. Ini sebelum adanya ayat ini, sebelum adanya ayat rajam ya. Sebelum adanya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum. Jadi dulu itu sebelum ada ayat itu dan sebelum ada, jadi az-zaniyatu waz-zani kan itu umum ya, fajlidu. Ternyata kalau itu fajlidu itu hanya bagi yang belum menikah. Kalau perempuan yang sudah nikah farjuhu, itu ada di hadis kan keterangannya kan. Jadi dulu itu kalau perempuan melakukan zina maka mendatangkan saksi. Kalau sekarang tidak usah ya, tidak butuh saksi. 4 bisa 1 tetapi dia punya rekamannya. Kan sudah, itu lebih kuat daripada saksi yang 4 itu. Arba'atan minkum, jika sudah terbukti maka mereka itu dikurung di dalam rumah sampai wafat. Jadi seakan-akan dikurung seumur hidup siksaannya. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau menjadikan sabila lahunna kepada mereka sabila. Ya mungkin lahunna sabilan ini ada yang menafsirkan nanti ada hukum baru. Ternyata nanti ada hukum baru, az-zaniyatu waz-zani, dan hadis Nabi itu. Wa qad ja'a hadzal bayan, dan benar-benar datang hadzal bayan apa keterangan ini fima di dalam hadis rawahu yang meriwayatkan kepada Muslimun sahabat Muslim fi sahihi di dalam sahih Muslim an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Ubadah, karena ada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, idza unzila alaihi, ketika diturunkan apa ayat di atas wallati yatinal fasya, ini kan rawat Rasulullah ya, kasihan gimana ya, jam kayak kan gitu kan ya, gitu. Kuribah, maka menjadi susah, menjadi sedih siapa Rasulullah, lidzalika lidzalika, karena turunnya ayat itu. Wa tarab badalan, menjadi berubah wajahnya Rasulullah.
Qala, maka berkata siapa Ubadah bin As-Samit, fa'anzala maka menurunkan siapa Allah alaihi kepada Rasulullah dzata yaumin, pada suatu hari. Lalu ada ayat tadi, falukiya kadzalika, falukiya maka menjadi bersedih juga, kelihatan capek siapa Rasulullah, kadzalika seperti itu juga, seperti kemarin itu. Falamma Suraya bisa. Maka ketika sudah menjadi ditenangkan sahabat Rasulullah anhu dari ayat tersebut, wala berkata sahabat Rasulullah. Jadi awalnya Rasulullah gawat ya. Ada yang menafsirkan gawatnya Rasulullah ini ya karena biasa ketika Rasulullah datang ayat itu memang Rasulullah gemetar. Ada yang mengatakan berubahnya wajah Rasulullah dan sedihnya ini karena memang isinya itu sangat berat. Maka ketika Rasulullah sudah tenang, seperti biasa ketika sudah tenang, qala berkata siapa Rasulullah, khudhu anni, mengamalkanlah siapa kalian anni dariku, ambillah siapa kalian, ambil pelajaran ke siapa kalian anni dariku, qad ja'alah benar-benar menjadikan Allah siapa Allah lahunna bagi perempuan-perempuan sabilan jalan. Nah ini yaj'alallahu lahunna sabila. Itu tafsir. As-sayyibu bis-sayyibi wal bikru bil bikri. As-sayyibu yang janda, yang sudah, as-sayyibu janda ya. Apa sayyib? Yang sudah menikah. Yang sudah menikah, bis-sayyibi yang sudah menikah, wal bikru dan yang perawan bil bikri dengan yang menikah. As-sayyibu adapun yang sudah menikah, jildu mi'atin adalah dijilid, dijambuk mi'atin 100, summa rujima bil hijarati, lalu dirojam bil hijarati dengan batu. Wal bikru adapun perempuan masih perawan, julida ya mi'atan, julida bisa jildun bisa ya, julida maka dijilid mi'atan 100 kali, summa nafyu sanatin, lalu dibuang 1 tahun, dibuang 1 tahun, diasingkan. Kasihan ya, diasingkan ke rumah neneknya. Ya terserah, pokoknya sekiranya sebenarnya bagus itu ya, untuk menghilangkan perkataan orang kan, enggak sebenarnya ada bagusnya. Tapi mudah-mudahan kita selamat dan semua anak-anak kita, santri-santri kita selamat dari yang seperti ini. Ala hadhihi wa ala kulli yawmin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan selamat seumur hidup, semua keturunan kita selamat, semua santri kita selamat. Karena memang sangat menghinakan kalau ini. Ada pertanyaan di sini? Ada? Iya. Tadi kan sedikit bahas terkait ayat azaniyat wa zani. Iya. Nah, kalau itu kan azaniyat wa zani berarti itu kan musanad apa? Apa namanya? Muannasnya dulu. Tapi sedangkan di ayat lain itu ada asariku wasarikotu, itu kan mudzakarnya dulu. Apa di antara keduanya itu azaniyat wa zani itu menunjukkan bahwa feminitas seorang perempuan itu lebih condong ke arah itu, ataupun yang satunya ayat asariku wasarikotu itu maskulinitas laki-laki, itu menandakan bahwa asariku itu kebanyakan dilakukan laki-laki gitu. Apakah itu Ada memang salah satu pendapat kenapa kok di ayat pencurian itu mencuri kok laki-laki duluan, asyariku wasarikatu. Itu at-taqdim itu yadullu alal kathrah, alal ghalib. Jadi yang didahulukan itu berarti yang lebih banyak, dan memang kenyataannya yang mencuri kan laki-laki. Kenapa kok perempuan itu, kok ketika zina ada azaniyah tuh kok perempuan didahulukan? Karena ini tapi sebagian pendapat ya, karena memang yang perempuan memang yang di mana-mana kan tidak ada tempat prostitusi untuk laki-laki ya, maksudnya laki-laki gitu yang dijual adalah perempuan kan ya, ada laki-laki nggak ada kan.
yang namanya apa nama hotel melati mawar. Hotel mawar itu ya yang perempuan memang. Dan ya tapi kayaknya iya ya. Menurut penelitian kan pernah ada penelitian itu kan ya. Menurut penelitian dan di statistik dilihat di kasus-kasus itu ternyata memang yang kalau mencuri itu adalah kebanyakan laki-laki. Kalau perempuan, alhamdulillah mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan selamat. Gini soalnya, mohon maaf dulu. Karena ternyata penelitian terbaru juga yang mudah selingkuh bukan laki-laki, malah perempuan. Karena dengan mudah dia untuk berbohong dengan mengandalkan manjaan dan tangisan. Kalau laki-laki sulit karena dia tidak bisa tidak bisa menjual kelemahannya. Paham? Untuk berbohong sulit laki-laki. Kalau perempuan itu karena bisa selain. Tapi coba lihat, saya searching kalian paling banyak di siapa pasti, tapi ini nggak tahu ya aslinya, saya nggak tahu, tetapi penelitian terbaru yang mudah-mudahan kita diselamatkan. Alhamdulillah kita, keluarga kita, keturunan kita semua dan santri-santri kita semua. Lagi baca Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah. Bahkan ada yang sampai ijtihadnya itu lebih ini ya, lebih mendalam kajian bahasanya. Semuanya itu kan pakai isim azani wazaniyatu asyariku wasariqatu. Itu ternyata yang dijilid itu atau yang dipotong tangannya itu kalau sudah menjadi profesi. Kalau asyariku itu sudah. Kalau ada orang mencuri karena kebutuhan hanya satu kali karena apa, maka tidak. Ada yang berlandaskan seperti itu. Tetapi ini lemah pendapat ini. Jadi dia sudah menjadi profesi, sudah bukan satu kali saja. Maka perlu. Makanya dan ini orang yang berpendapat seperti ini ya punya dalil juga dari hadis. Karena dulu ada hadis perempuan yang ngaku kepada Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Enggak, kamu bercanda ya, lupa kamu. Ayo pulang bertobat. Maksudnya beristighfar saja. Nah itu datang, ya Rasulullah ini saya sudah hamil, saya berzina. Oh, enggak kamu. Ya sudah nanti kalau. Jadi sudah berapa kali? Sudah 3 kali sebelum sampai hamil, sudah 3 kali Rasulullah. Enggak kamu enggak. Artinya tidak dirojam dan tidak dicambuk. Tidak dirojam dan tidak dicambuk oleh Rasul. Sampai 3 kali baru sampai hamil. Oh iya. Ya sudah nanti saja ketika anakmu sudah lahir. Kan enggak enak kan ya ketika hamil dirojam kan. Jadi seperti itu. Artinya apa? Menurut orang yang menafsirkan tadi itu perempuan berzinanya bukan karena profesi dan suka, tapi karena memang tidak tahan. Ya mungkin kan ada orang-orangnya baik tetapi kadang tidak tahan ya, naudzubillah min dzalika gitu. Ada suatu waktu yang dia itu benar-benar terjerumus kan gitu. Ya itu ya takutnya, mudah-mudahan bisa diselamatkan seperti itu. Itu dalilnya, tetapi ini ditolak, tidak lemah. Pendapat ini tetap lemah karena kalau seperti itu ya bahaya juga, nanti dalilnya saya dalilnya kan repot sekarang ya. Karena dulu naudzubillah ya di UIN ada dulu di asrama ya teman seangkatan saya. Wah ya panjang ininya, panjang jilbabnya panjang, tapi dia kalau kemana-mana. Siapa yang tahu kan gitu ya. Kalau sudah kan manusia itu tergantungkan pakaiannya. Penjahat pencuri sudah disurbanin, sudah kayak ustaz.
Iya kan ya? Orang yang penjual seperti itu dijilbabin ya seperti ustaz. Bahkan di ini kok sampai kemana-mana. Saya cerita ya. Ini bahwasanya penampilan itu tidak bisa jadi patokan, dan ini bahaya kalau pakai tafsir yang tadi itu, karena orang bisa beralasan seperti tadi itu. Di Tretes itu pernah satu desa di sana pas satu RW-nya itu mengharuskan semuanya berjilbab, semua yang kos berjilbab. Padahal di situ banyak orang-orang seperti itu, banyak perempuan-perempuan seperti itu. Yang tetangganya itu ya yang lain itu ruwet, tetapi ada, mohon maaf sebelumnya, lagi-lagi orang kampus sini ya, tetapi punya bisnis kos-kosan di sana, dan dia kos-kosannya itu yang perempuan-perempuan seperti itu. Oleh saya suruh jilbaban semua sama saya, semua anak kos saya. Setelah jilbaban malah tarifnya tambah maaf, paham kalian? Malah ketika berjilbab itu malah tambah mahal, karena kok unik. Alhamdulillah, malah kok tambah ini. Makanya hati-hati dengan penampilan. Dan dengan alasan ini juga tafsir yang tadi itu bisa lemah karena ruwet untuk diverifikasi. Maksudnya dia bukan azani, bukan apa tadi? Apa saya bilang apa tadi? Bukan profesi, itu bagaimana? Itu sulit untuk memverifikasinya, sulit. Bisa saja orang kelihatan seperti itu, seperti teman seangkatan saya itu seperti ini juga yang ternyata ya kita kan tidak tahu. Yang saya ceritakan jangan menjadi hujjah alaikum ya. Jangan dijadikan pelajaran untuk ditiru, maksudnya. Jadi pelajaran untuk dihindari ya. Karena semua keterangan itu bisa jadi pelajaran untuk ditiru, bisa jadi pelajaran untuk dihindari. Ya paling baiknya orang adalah yang mengambil perkataan paling bagusnya. Perkataan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak lemah itu pendapat itu lemah, kecuali yang tadi penyebutan laki-laki di awal dan perempuan di awal ketika itu ya tergantung itu verifikasinya pakai apa? Penelitiannya bagaimana, seperti itu. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na